Enggak, saya nggak poligami. Saya kan udah tekankan di sini. Saya kan udah tekankan. Saya tidak poligami. Saya nikah sama Kartika dari awal. Di media sosial pun rame, di TV dimanapun sering masuk di acara-acara televisi. Saya selalu bilang istri saya cuma satu, Kartika Putri, dan saya tidak akan poligami. Dan insya Allah doakan rumah tangga saya sakinah mawaddah warahmah. Istri saya tidak pernah menggugat saya. Istri saya tidak pernah Kartika nggak, memang kamu pernah gugat? Nggak pernah digugat. Dia nggak pernah nggak pernah datang ke pengadilan juga. Dia nggak pernah dan kita nggak ada pernah ada permasalahan. Jadi alhamdulillah itu semua fitnah. Dan fitnah itu saya bersyukur sama Allah, kan benarnya adalah ghibah, salahnya fitnah. Kan ittaqillah da'watil mazlum, takutlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, takutlah atas mereka doanya orang terzolimin. Jadi kalau doanya orang terzolimin itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini saya punya doa mustajab nih. Jadi kalau saya angkat tangan, saya doa dikabulin sama Allah karena saya dizolimin. Ya kan banyak beredarnya itu di TikTok, bukan Instagram loh. Di TikTok beredar Habib Usman digugat oleh Kartika Putri. Wah, beritanya rame. Ini yang mulai, ya kan? Saya doakan. Ini saya doakan nih. Saya doakan biar Allah sentuh hatinya. Jangan ghibah, jangan fitnah, dosa. Benernya aja ghibah, salahnya fitnah. Ghibah itu amal perbuatan kalian nanti dikasih sama orang yang ngomongin kalian. Yang kalian ngomongin tuh, dapat dia pahalanya. Tiba-tiba saya lagi diam nih, dapat pahala umroh. Umroh siapa nih? Ya kan? Nanti tiba-tiba saya diam di mizan, dapat pahala ini, macam-macam pahala. Karena apa? Karena dia sudah tidak punya kebaikan lagi, sehingga dia mesti membayarnya. Salahnya fitnah, asyaddu minal qatl. Al fitnah tu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi janganlah kalian fitnah. Dosa besar. Saya tidak pernah ada masalah dengan istri saya. Istri saya tidak pernah menggugat saya. Istri saya tidak pernah datang ke pengadilan. Dan kita tidak punya permasalahan. Jadi itu semuanya adalah fitnah. Ayo bareng-bareng, semua adalah Tapi ada rencana ngelaporin nggak sih terkait saya pribadi nggak ada rencana buat ngelaporkan. Tapi istri saya punya rencana buat ngelaporin, jadi hati-hati. Kalau saya tidak punya rencana buat ngelaporin, tapi istri saya katanya punya rencana buat ngelaporin. Jadi kita tunggu kelanjutannya. Kalau nggak dihapus, kalau nggak minta maaf, kayaknya sih bakal dilaporin. Karena kan zaman sekarang itu ada zamannya cyber. Jadi hati-hati, ada pasalnya, ada pidananya. Tangan kamu nih, jempol kamu nih, yang bisa kamu membahayakan kamu. Kamu bisa masuk penjara gara-gara jempol kamu. Jadi hati-hati, jangan nge-tweet sembarangan, jangan masukin berita yang sembarangan, apalagi berita hoax atau berita yang menyudutkan orang lain, ataupun berita yang bisa membahayakan orang lain. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai celaka karena apa? Karena fitnah yang dia buat ataupun omongan yang dia buat. Karena anak-anak kita kan udah besar nih. Kita juga punya keluarga besar, kita punya kehidupan. Janganlah kalian mengganggu kehidupan kami kalau kalian gak mau diganggu. Jadi kalau misalkan istri saya marah, itu karena desakan dari keluarga-keluarga. Udah, laporin aja buat pelajaran. Nanti kalau udah dilaporin, ketangkep orangnya nangis-nangis, ya kan, minta maaf. Akhirnya minta maafnya ya bawa alam. Makanya hati-hati, jangan sembarangan, apalagi dengan bangganya ngomongin. Hati-hati kalian. Jangan kalian ngomongin orang, jelekin orang, fitnahin orang, apalagi beritanya itu berita yang nggak benar. Itu bisa membuat kalian masuk penjara. Hati-hati. Bib, apakah dengan berita ini semakin menguatkan hubungan antara hubungan suami istri dan juga ini sebagai, kalau ditanya ini berita ini bisa menguatin hubungan suami istri apa enggak? Malah istri saya minta hadiah lagi sama saya. Ini ada berita kayak gini minta hadiah. Tenang, saya kasih hadiah. Tapi ada dampak personal nggak sih, Bib? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada dampak personal. Cuman istri saya merasa dirugikan dan dicurigain. Akhirnya saya kemana-mana. Kemana nih? Ngajar nih. Lihat foto videonya. Karena saya kalau ngajar dimanapun pasti ada yang foto yang videoin. Pasti di tag istri saya. Pasti nyampe juga ke istri saya kok. Mobil saya parkir dimanapun tahu orang. Ya kan? Parkir di mana aja udah ketahuan. Karena saya pakai plat nomor istri saya. Jarang saya pakai plat nomor pribadi saya. Jadi kemanapun saya pergi ketahuan.
Jadi bagaimana mau saya poligami? Boro-boro, nggak ada niat juga. Kan tadi itu kalimatnya, gimana mau poligami? Boro-boro poligami. Mobilnya aja kemana parkir ketahuan? Bener nggak? Gak ada urusan itu. Kemana-mana juga saya pergi share live lokasi. Gak ngaruh. Tapi banyak dampaknya personal dari kami sendiri ya, Bib. Dampak personal dari istri akhirnya dicurigain. Ah, jangan-jangan betul. Nah, sekali lagi nih, buat penonton-penonton di media, nggak semua berita di media sosial itu benar. Nggak semua berita di media sosial itu bisa kalian ikutin. Banyak bohongnya dan banyak hoaxnya. Hati-hati, hati-hati. Kalau benar itu dari Instagram istri saya, keluarnya ucapan dari mulut istri saya, nah itu benar. Kalau benar. Tapi kalau misalkan itu bukan dari orang yang terpercaya, asal cuman bikin konten, biar followersnya banyak, biar yang like-nya banyak, viewersnya banyak, ini yang membuat kalian bahaya. Hati-hati, bisa pidana itu. Karena apa? Karena sudah merugikan orang lain. Yang dirugikan adalah siapa? Bisa sayanya, istri saya, anak-anak saya, keluarga saya. Dan dampaknya banyak hal. Akhirnya, omongannya bukan hanya di Indonesia. Murid saya yang di New York nelfon, di London nelfon, Habib poligami ya? Poligami dari mana? Istri saya jauh lebih berani dari saya.